ke waktu dan tempat kami persilahkan Pak, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya yang terhormat Ibu Dekan, Dr. Selamat Nasadia untuk kesempatan sharing ini dengan teman-teman. Sebenarnya hanya sharing sih, karena di balik big data itu pasti juga banyak keilmuan yang lain gitu kan. Karena big data itu hanya tool saja, kata gitu kan. Terima kasih juga ke Pak Aftoni, juga Bu Fitro. Bu Fitro itu mendorong saya untuk cerita tentang big data sih, bilang cerita aja sih. Itu sudah lama, tapi maklumlah saya ngajarnya banyak banget. Aku bawa Joko ngajar meneh, nak kon jalan-jalan aku belum mengajar terus pegah ya. Nah ini sudah selesai ngajar langsung ditagih tuh maksud Japrian ya wis kan. Ini yang terjadi hari ini. Jadi kita akan sharing lah dengan teman-teman bagaimana kondisi saat ini, mulai mungkin di kampus, karena kita di kampus, bagaimana pemanfaatan itu sampai di lembaga di nasional, sampai di perusahaan-perusahaan nasional, juga sampai di pemerintah-pemerintah daerah. Karena memang aktivitas saya sebenarnya kebetulan saja sih. Oke, saya langsung sharing itunya saja. Nah sebenarnya kalau Bu Emma tadi cerita bahwa sebenarnya kita nggak seneng lah cerita tentang teknologi kan gitu kan. Sebenarnya nggak cuma Bu Emma, banyak sekali. Bahkan sebenarnya kalau saya bilang jurusan IPS mana yang paling gaya? Kalau saya bilang satu ekonomi gitu kan. Mengapa? Karena sebenarnya jurusannya IPS tapi analisis toolnya itu macam-macam, mulai statistik, kemudian ekonometri gitu kan. Katakanlah itu yang sebenarnya mumet, ngapain kita ilmu sosial mikir-mikir gitu kan gitu. Yang satu lagi IPS yang gaya itu juga psikologi, itu juga IPS tapi gaya menurut saya. So pakai statistik, pakai, kalau kita ekonometri mereka pakai psikometri kan katakanlah gitu. Itu yang menurut saya gaya, tapi itulah. Sebenarnya saya pun juga sering guyonan sama Pak Wakil Rektor Akademik Pak Rusdi Umar, lama sejak beliau di fakultas sering ketemu dengan saya. Dia nyindir yang terakhir sama saya. Iki wong ekonomi ngopo meneh kok cerita tentang big data, iki ngopo sih kan gitu kan. Tak bales. Ngapain orang-orang IT itu bahas tentang blockchain, tentang Bitcoin gitu. Jadi beliau itu memang penggiat Bitcoin gitu kan. Diskusi dengan saya tentang Bitcoin segala macam itu. Nanti mungkin kalau Bu Emma di SDM itu mungkin sebenarnya blockchain untuk SDM itu ada Bu. Jadi keren banget sebenarnya. Itu mungkin nanti cerita yang advance lagi mungkin katakanlah gitu. Itu cerita lain lagi. Tapi sebenarnya bukan di teknologinya just a tools ya, katakanlah gitu kan. Kita sebenarnya mungkin kalau saya bilang seperti kita orang masak ya. Kita sebenarnya apakah goreng telur itu harus pakai wajan? Sebenarnya pakai panci kan juga bisa kan katakanlah gitu kan itu. Jadi yang penting itu di output gitu kan, the outcome, bukan inputnya, bukan prosesnya bahkan katakanlah gitu kan. Itu yang kita kita akan bahas itu. Jadi kalau tadi ya itu komentar saya yang pertama, yang kedua tentang tadi di Bantul itu saya juga mendadak di kontak sama Bapeda Bantul, yang itu sebenarnya tugasnya Wakil Bupati Bantul, yang itu turunannya dari Wakil Presiden yang menangani penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jadi nomenklaturnya itu dari Wakil Presiden sampai Wakil Bupati, dan itu wakil-wakil gitu, penanggulangan kemiskinan. Kemudian Bapeda kontak saya untuk mengelola, untuk membuat penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun Kabupaten Bantul. Pertama saya menolak, Pak, saya itu keahlian saya tidak di kemiskinan gitu kan. Kemudian Pak Rita Rawuh nggak ini? Pak Rita Rawuh itu sebenarnya beliau tuh doktornya tentang kemiskinan gitu, beliau lebih ahli. Jauh saya nggak tahu sama sekali kan gitu kan. Tapi saya dipaksa-paksa, pokoknya oke deh. Kan itu akhirnya saya buat datanya lengkap. Tadi ada bahas data ya hari ini. Datanya lengkap saya bisa itu. Alhamdulillah di awal-awal itu datanya lengkap dan saya rasanya senang sekali karena hitungan saya itu sama persis dengan hitungannya BPS gitu ya. Jadi berapa penurunannya, berapa persen itu sama persis ya, karena datanya lengkap gitu. Jadi memang data itu ya memang
banyak cerita memang ya emasnya zaman sekarang itu ada data kan gitu kan, itu yang itu kan. Tapi karena memang background saya tidak di penanggulangan kemiskinan gitu kan, saya dibully sama teman-teman off-road gitu kan. Wih, ini gara-gara kamu membuat program penanggulangan kemiskinan Bantul, sekarang jalan-jalan di Bantul itu semua dikeraskan, semua disemen. Akhirnya kita mau off-road di mana nggak ada tempat gitu kan. Gitu. Jadi saya dibully sama teman-teman off-road itu karena nyari lahan off-road jadi susah karena memang karena saya backgroundnya memang apa namanya local revenue, katakan local income, katakanlah gitu. Ya memang bagaimana cara meningkatkan local income di masyarakat itu kan, ya salah satunya cara infrastruktur kan gitu ya apa namanya itu yang kita lakukan. Kemudian yang komentar yang kedua tadi tentang apa namanya di yang tadi Bu emang ngeja-ngeja buat bank itu juga rush hour itu sebenarnya. Jadi saya harus presentasi Selasa kemarin, malamnya berarti Senin malam saya dikontak ada perusahaan IT di mana di Surabaya. Besok Selasa kita akan presentasi jam 10 dengan World Bank untuk membuat rencana kerja dan anggaran gitu kan untuk apa namanya madrasah se-Indonesia gitu. Wih, saya kaget, saya katakan gitu kan. Apa namanya proses bisnis sudah ada belum gitu kan? Belum ada. Nah itu tugas saya Pak Rako untuk merancang proses bisnis kan gitu kan. Mereka kan orang-orang IT taunya IT-nya tadi, tool-nya tadi ya. Tapi prosesnya bagaimana, nah itu kita gitu ya. Jadi kita yang di ekonomi, yang di bisnis, ekonomi, yang manajemen, akuntansi dan sebagainya, itu sebenarnya tetap aja kita berkegiatan sesuai keahlian kita. Gitu kan. Karena memang itu yang dibutuhkan sekarang, memang eranya era kolaborasi, nggak ada Superman itu nggak ada. Bahkan ada grup musik kayak Superman is Dead kan gitu kan. Jadi memang udah nggak mungkin kita tahu semua gitu. Kita bidang itu gitu. Itu yang ada di situ. Jadi memang apa namanya nanti analytics-nya itu memang beragam gitu kan. Nah kalau kemarin apa namanya di grup ada yang cerita, wis judulnya sangar gitu. Sebenarnya nggak sangar-sangar banget sih. Cuma ini mungkin bahasa Inggris aja ya katakanlah gitu kan. Big data for business implementation karena memang kita di Fakultas Bisnis karena memang itu aktivitas kita implementasi bisnisnya apa gitu kan. Nggak mungkin kita hanya bla 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 seperti saya bilang orang-orang IT ini data seperti ini bagaimana gitu. Enggak lah, kita memang maunya implementasi kan itu yang ada gitu. Jadi kalau ada cerita big sebenarnya itu kan sebuah rangkaian ya. Itu mesti small, jadi start from small pastilah, nggak mungkin tahu-tahu belum gede besar tuh nggak ada ya katakanlah itu yang nggak ada. Tapi maunya manusia juga langsung gede itu ya. Gitu. Kemudian toward augmented analytics, ya sebenarnya augmented analytics itu silakanlah Bapak Ibu kalau mau ada yang buka laptop silakan buka laptop, ada tablet, smartphone segala macam silakanlah gitu kan. Karena kita mau sharing diskusi aja ya. Jadi augmented itu sebenarnya kalau bahasanya ini bahasa zaman sekarang untuk orang-orang IT. Orang-orang IT itu mungkin sudah kena marketing gimmicks ya. Sekarang yang sering Anda dengar cloud gitu kan. Awan, awan gitu. Itulah sebenarnya server kan gitu kan. Cuma sekarang orang udah bosen server gitu kan. Augmented. Sebenarnya apa namanya jadi cloud itu. Augmented sebenarnya juga pengayaan, penambahan gitu kan. Ya seperti kalau Bapak Ibu apa namanya? Shampoo-nya Bu Tante Emma apa shampoo-nya? Itu kan ada tanda tambahan apa gitu kan. Nah, ada lidah buayanya biar rokok gitu kan, biar tidak didekati buaya darat misalnya gitu kan. Misalnya jadi cuma ditambahin, tapi sekarang ditambahinnya itu sesuai kebutuhan orang per orang. Nah, itu hebatnya di situ kata-kata gitu. Jadi hanya tambahan analitik, pengkaya analitik gitu, improvement analytics gitu kan. Jadi augmented itu sebenarnya cuma gitu, sebenarnya enggak sih. Cuma mengapa saya tambahin ini karena sebenarnya cerita big data itu sudah lama sebenarnya. 2012 nanti akan saya lihatkan chartnya seperti apa. Nah kalau itu hanya cerita big data, apalagi tadi sama Pak Sur itu di share di FB. Nanti kalau saya cuma cerita big data, cerita zaman biyen gitu kan. Nah ini background gaya sidik gitu kan. Karena kemarin ada pesanan dari Bu Dekan yang judulnya agak cetar, ya, tak tambahin cetar membahana, gitu ya, tak tambahin yang baru, gitu kan. Yang baru itu augmented analytics, gitu. Sebenarnya ceritanya cuma gitu. Tapi apakah ini mengada-ada? Sebenarnya enggak sih. Nanti saya bisa lihatkan bahwa
saya bisa buktikan, bahkan teman-teman sih, Kak, cuma saya sih, ada peluang itu bisa sih menerapkan ini, dan itu sudah kami terapkan di beberapa tempat. Oke, itu tentang judulnya agak lama. Baik, kita agendanya hari ini ada 6. Ada 6 agendanya hari ini. Intro, gitu kan, intro mulai seperti apa namanya big data itu pasti mulai dari data dulu ya, kata kan. Kemudian big data handling itu tentang money machine gitu kan. Jadi mengapa orang-orang barat kapitalis terutama itu sangat senang dengan big data, karena itu jadi mesin uangnya mereka gitu. Cuma ngumpulin data mereka dapat dapat uangnya banyak gitu kan. Itu yang akan kita bahas itu. Kemudian ini ada Ustadz Dr. Kardi gitu kan. Itu jadi kata agama kita Islam, ketika orang itu sodakoh atau orang barat bilang itu charity, maka Allah akan menunda murkanya. Benar nggak Pak Ustadz? Nah, gitu kan. Jadi hebatnya barat yang memang sebenarnya dia matre, dia pokoknya pikirnya duit tok gitu kan. Tapi tampaknya hidupnya baik-baik saja karena dia rajin itu. Kan disodakoh gitu kan. Jadi akhirnya Allah, jadi ya kurang ajar juga kan gitu kan, bunuhin siapa-siapa, tapi akhirnya dia rodok lomo sidik gitu. Jadi ya akhirnya itu yang mungkin nanti perlu kita ikutin aja lah gitu. Kemudian ketiga, big data managing business. Jadi saya jadi teringat ini juga ada stiker di belakang truk atau di mana-mana itu tulisannya Soeharto isi enak zamanku tole, jadi masih ya. Nah, big data ini sebenarnya membuat bisnis kita itu jadi lebih repot loh, sebenarnya. Tapi kok ya maunya kita, maunya Anda semua untuk saya cerita big data itu loh, ini masalah rumit itu kan gitu kan. Tapi ya karena itu ya udah saya ikut aja. Jadi sebenarnya masih setuju saya dengan Soeharto, masih enak zamanku tole gitu. Jadi dagang itu masih bentuknya fisik semua. Sekarang bentuk dagangnya itu 2, ada fisik dan non fisik, tangible dan intangible gitu. Jadi membuat lebih repot sebenarnya. Kemudian yang keempat, kita akan main-main lah dengan implementasi. Saya berikan beberapa contoh real gitu, beberapa contoh real yang memang itu bisa diterapkan. Kemudian yang kelima itu tentang AI driven tech gitu kan. Sebenarnya kalau Bu Emma khawatir tentang, saya biasanya manggilnya Tante Emma ya. Biasanya Tante Emma itu tadi khawatir dengan teknologi. Loh, mobilnya Honda City-nya jenengan itu VTEC gitu kan. VTEC itu jadi udah pasti canggih gitu kan. Nah, kalau big data ini pakai AI tech gitu kan. Kalau itu pakai tech. Sebenarnya VTEC itu juga ya enggak sih kalau saya mau jelasin, tapi kalau hobi saya mesin ya saya bisa jelasin detail sebenarnya. Tapi enggak usah aja deh. Itu kemudian yang keenam, nah ini yang warning untuk kita yang di kampus ya. University obsolete. Apakah kampus akan ketinggalan? Gitu kan. Itu yang saya khawatirkan. Bahkan kita pernah diskusi dengan beberapa kampus. Besok Sabtu ini sebenarnya saya mau webinar untuk diskusi juga dengan beberapa kampus di luar, karena mereka juga mulai khawatir bagaimana sebaiknya mata kuliah yang ada itu kan. Karena itu yang ada. Jadi nanti kita akan tunjukkan real bagaimana kampus-kampus itu mengajarkan hal yang sudah tidak dibutuhkan bisnis. Serius saya. Itu mengerikan ya. Oke, lanjut kita. Agendanya kita akan bahas itu nanti secara detail akan itu. Oke, kita akan bahas intronya dulu ya. Nah, itu kita pasti akan bahas dulu tentang apa itu data. Sebenarnya males saya cerita data itu. Saya senangnya dana dulu. Data itu males saya. Mungkin kalau ada Pak siapa namanya? Ada Pak Zunan itu, kalau beliau senangnya mungkin darah kalau beliau ya. Nah, ini cerita tentang data itu sebuah hal yang nggak enak sebenarnya. Saya ambilkan saja jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu kan, biar setiap orang bisa ngakses agak. Ya kadang-kadang kalau baca-baca ini mungkin versinya, sorry saya bilang, ini nggak ada orang bahasa Indonesia ya. Saya agak ngerasa ini orang bahasa Indonesia, gitu kan. Jadi sebenarnya agak akurat menurut saya, sorry ya. Jadi data itu keterangan yang benar dan nyata, gitu kan. Jadi kalau ada hoax itu bukan data itu kan, kata lain. Padahal itu juga kita bahas di
di data. Tapi nanti mungkin yang masuk di data ya. Mungkin di sini data maksudnya structure data, gitu kan? Data terstruktur. Atau yang kedua keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan antara itu. Nah, kemudian dibagi data itu menurut KBBI. Yang pertama digital, itu data yang berhubungan dengan angka dan sistem perhitungan, gitu kan? Itu makanya itu. Jadi masuk ini berhitungan itu termasuk apa namanya data digital, katanya gitu. Kemudian kualitatif. Ini kalau nggak kliknya ini harus dihilangin. Nah, kemudian data kualitatif itu bisa bentuknya rekaman. Sebenarnya ini udah mulai mengarah ke itu, mulai mengarah ke big data sebenarnya kalau kita rekaman, pengamatan itu mungkin ada foto gitu, bisa seperti itu ya, wawancara berarti suara lagi atau bahan tertulis, itu kualitatif. Gitu ya. Dan kuantitatif berbentuk angka yang diperoleh dari penghitungan data kualitatif, gitu ya. Ya maaf Pak Antara, maaf Pak Rake, apa namanya, kan kita ini sudah hampir jam 2 ya, mungkin agak yang karena saya lihat kan banyak sekali ininya, apa namanya? Slide-nya ya. Nanti yang inti ketinggalan ya. Oke, itu ketinggalan ya udah. Yang ini yang basic aja ya, pokoknya gitu ya. Kita tahu lah yang ini ya. Oke. Kita lewatin ini. Berikutnya kita akan lihat ini hype cycle-nya si Gartner. Jadi Gartner ini apa namanya banyak jadi rujukan banyak orang ya kata Leiden. Nah, terus apa namanya? Kita mulai dari yang big data. Kita lihat big data dulu. Big data itu mulai tahun 2012 sudah mulai dibahas big data. Jadi makanya judulnya saya tambahin augmented analytics karena memang big data itu. Dan kalau ini agak cepat juga ya. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa Gartner itu memang akurat, hampir semua, bahkan semua ya ramalannya itu terbukti. Di rumah Bapak Ibu kan sudah pakai IndiHome, nonton TV itu kan internet TV, ya, sudah ada. Nanti kita juga akan bahas di sini speech to speech translation. Jadi kita pesen apa namanya, pesen Gojek itu tinggal ngomong aja, gitu kan. Nanti akan jawab langsung. Bahkan cita-citanya telepon Anda pakai bahasa Jawa, Anda punya teman di mana di Rusia gitu, dengan bahasa Rusia mereka akan dengar dengan bahasa Rusia katakanlah itu yang ada di sini. Perkembangannya sangat cepat, gitu, sangat cepat. Kemudian nanti kita akan bahas tadi prediktif, mana lagi ya? Itu kita akan bahas di sini text analytics. Nanti kalau perlu kita apa namanya ada praktikum, kita akan pakai praktikum text analytics. Oke. Berikutnya, nah sekarang mulai masuk apa big data itu. Nah KBBI nggak ada big data. Kemudian kalau bahasa Indonesia big data mungkin data besar. Saya masukkan data besar juga nggak ada, gitu kan? Nggak ada data besar, jadi nggak ada, gitu kan? Jadi ini contoh ini contoh saya besarkan aja. Ini contoh sebuah proses bisnis untuk penagihan apa namanya penagihan asuransi gitu. Anda bisa telepon ke sini ada call center. Dulu Adi pengen buat call center, tapi saya sempat komentari kuno lah itu kan gitu kan. Nah, akhirnya nggak pernah punya call center katakan itu yang ada. Jadi sekarang semuanya call center udah hilang semua. Dan ini datanya lokal semua dan akhirnya nanti diputuskan orang itu dapat asuransi seberapa. Itu yang ada di sini. Jadi proses skenario asuransi tradisional. Nah, big data saya ngambil kalau tadi pakai kamusnya Indonesia, saya juga pakai kamusnya tapi ini kamusnya Wong Londo, Merriam-Webster. Nah, big data itu ini apa namanya ada definisinya, an accumulation of data that's too large and complex for processing by traditional database management tool. Jadi memang harus besar. Jadi ada syaratnya tadi disampaikan oleh Bu Dekan, ada benar itu 3V, bahkan kemarin Tante Emma nambahin ada 5V dan itu. Jadi canggih-canggih lah teman kita itu katakanlah gitu nggak ada masalah. Kemudian tidak bisa diproses dengan database tradisional database, nggak bisa gitu ya. Jadi yang seperti ini udah kuno nih, udah kuno walaupun kuno itu masih dipakai ya katakanlah gitu. Nah yang dipakai oleh big data itu adalah pola, gitu ya, pola. Nah, sebenarnya pola itu kita pun juga sejak kecil sudah diajari nih. Kalau bulan Januari itu sedang musim hujan, itu pola ya katakanlah gitu. Kemudian trennya kapan ini? Sekarang baru tren sepeda, jadi kapan itu toko sepeda kebingungan
karena memang trennya sedang main sepeda, atau nggak boleh keluar rumah malah main sepeda, itu saya nggak tahu menghubungkannya seperti apa, saya nggak tahu. Nah, dari kondisi ini, pattern dan tren, jadi datanya sudah modelnya sudah pola ya, sudah pola, sudah pattern, sudah tren, itu baru dibahas, baru diolah dengan big data. Dan jangan naif, big data itu pasti tidak bisa diolah dengan satu komputer, harus banyak komputer. Itu syaratnya, syarat big data juga seperti itu, harus banyak komputer. Makanya kalau Bapak Ibu punya handphone itu ada core 2, ada core 4, laptopnya sampai core 8, segala macam. Itu kan lokal, diolah lokal, tetapi banyak komputer, kata kita. Nah, nanti pun juga kalau itu tidak cukup, diolah dengan banyak komputer. Itu tentang big data. Itu terus, nah ini definisinya tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan, udah benar banget ini. Jadi ada volume besarnya, yang tadi juga bisa hemat biaya. Mengapa hemat? Karena tidak di tempat kita saja, kita pakai di tempat orang lain gitu kan. Karena mempunyai server itu juga mahal ya. Kemudian velocity, kecepatannya nanti kita bahas lagi lebih mendalam. Kemudian juga variasinya. Jadi ada video, ada gambar, ada suara saja, atau milih di antara itu, dan harus cepat gitu kan, dengan volume yang besar. Jadi kalau di laptop itu cepat penuhnya atau handphonenya cepat penuh, itu pasti isinya memang variasi. Tapi kalau hanya data teks itu kecil. Ini juga mirip sih punyanya IBM. Oke, kita lewatin saja. Nah, ini sekarang untuk masukkan teman-teman di mana yang statistik ya, saya kira. Itu yang diajarkan selama ini itu masih ke structure data. Jadi statistik itu terutama katakanlah statistik yang lama itu masih model structure data. Itu isinya nanti nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio gitu kan, itu diajarin. Nah, sekarang big data itu juga harus memenuhi yang berikutnya, unstructured, sebenarnya urutannya semi structure dulu kalau saya. Semi structure sama structure gitu kan. Ada teks atau multimedia gitu, ada image ini, dan ini kalau mau dikelompokkan bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi ingin menggabungkan berbagai, jadi keinginan teman-teman tadi menggabungkan data yang berserakan gitu kan, itu kita perlu pilah-pilah memang itu. Tapi sebenarnya itu bukan tugas kita loh, memilah-milah data, itu tugas orang-orang IT. Kita pengennya outputnya kayak gini nih. Sebenarnya kita itu. Kalau kita suruh ngerjakan itu ampuh jadi jangan maulah katalah gitu. Kita pengennya outputnya itu. Jadi kalau orang IT seneng salah, dulu kan saya pun juga awal-awal di UAD itu kan juga ngurusin dulu namanya Pixi dulu sebelum Diskom. Itu ya saya pun juga sering dimarah-marahi biasa, karena tugasnya orang-orang kan membuat output dan kita nyiapkan agar menjadi output kan gitu kan. Itu kita yang di lapangan harusnya tahu seperti itu. Jadi kalau dimarah-marahin biasa. Tuh. Nah, sekarang misalnya ada tracer study. Nah, itu kan ada email masuk, ada keterangan, kemudian ada gambarnya. Nah, itu mungkin akan masuk ke unstructured ya, akan masuk ke unstructured. Ini urusannya orang-orang IT sih. Oke, kita lewat lagi. Jadi saya langsung ini berikan contoh. Ini kegiatan saya di Cirebon. Jadi saya harus meneliti 40 kecamatan dan 420 desa. Harusnya nyambung tahun kemarin nih, tahun 2020, tapi karena ada pandemi itu, akhirnya total baru sekitar 240 desa. Jadi masih ada sisanya, nggak tahu. Tadi saya sempat japri juga ketua Bapedanya, tapi beliau nggak cerita apa-apa sih. Jadi ini monggo aja kalau mau ngakses seperti apa, ini foto-foto yang kita buat. Bahkan dulu Bu Kaprodi Bisma itu juga sempat ngantor di Bapeda Cirebon. Nah, di bawahnya ini ada yang menurut saya katakannya agak kalau saya agak pingin tambah membantu. Di bawahnya merupakan website ini pendukung untuk mendorong perekonomian desa dan kawasan pedesaan lebih berdaya.
Jadi memang ini tantangannya kita yang di kampus. Ayo, yang punya ilmu itu silakanlah sharing ilmunya. Banyak daerah-daerah, desa-desa itu yang memang kebingungan bagaimana mereka memproduksi, menjualnya dan sebagainya, mereka nggak tahu kan gitu kan. Itu monggo lah kalian Bapak Ibu semua untuk bisa masuk ke sini karena memang kebutuhan banyak orang atau banyak desa itu ya sebenarnya simple katalah gitu kan. Jadi jangan bayangkan yang seperti judulnya kok ngeri, sebenarnya enggak di tingkat realnya menurut saya enggak sih. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi di prodi MM, nah, makanya nanti saya akan juga ada endorsing itu salah satu ahlinya tentang supply chain itu logistik itu Pak Kaprodi Dr. Antoni Susanto itu ahlinya SCM gitu, supply chain management. Ini ada peta desa. Ini sebenarnya SCM logistik. Tapi beliau kemarin dengan rendah hati bilang, ya adalah jurusan itu konsentrasi itu didegradasi karena peminatnya nggak ada gitu kan. Itu yang muncul seperti itu sebenarnya mungkin karena bayangan orang rumit gitu ya tentang SCM itu. Padahal ketika saya ketemu dengan dekannya FAS, Pak Imam itu, kalau bisa SCM itu gabung dengan AI Pak. Jadi supply chain itu kan pasti ada demand supply-nya, gitu kan? Masih ada demand-nya ya, ada demand change ya katakanlah itu. Itu kalau bisa otomatis itu. Jadi misalnya di sini ada gambar ya, ada produksi sapu. Itu berapa dibutuhkan berapa dibutuhkan tangkainya, berapa dibutuhkan talinya. Itu kan kalau tidak di Jepang itu ada teori just in time ya yang dikembangkan Jepang itu kan tidak bisa diproduksi jumlah sapu yang akurat gitu. Karena antara supply dan demand-nya nggak akurat kata lain itu yang kita coba kembangkan di Cirebon. Tapi memang ini masih menuju saya bilang masih menuju marketplace. Karena kita sudah buat ada website-nya mana? Ada website ini kita sempat tawarkan ke Tokopedia nggak mau. Tokopedia itu maunya produk itu sudah matang. Bapak Ibu tahu ya, yang terutama manajemen yang kurasi tahu ya, kurasi itu. Nah sekarang kalau sapu ini dikurasi dengan industri, nggak mungkin dia lolos SNI, kan? Karena memang standarnya kalau panjangnya panjang tangkainya mungkin bisa sama ya, tapi kemudian jumlah jumlah helainya ini berapa agak susah. Kemudian juga misalnya gambar yang kanan lagi ini tentang keramik ini juga dikurasi susah. Jadi padahal kalau kita beli di Tokopedia itu kan kita produknya sudah produk yang standar industri ya. Kualitasnya bagaimana kan mereka yang jamin itu. Jadi kesulitannya itu. Jadi monggo Bapak Ibu silakan ilmunya dikembangkan. Jadi nggak usah mikir big data itu hanya datanya. Itu kan. Itu hanya how to deliver si data aja sebenarnya. Big data itu salah satu cara saja sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih ke produknya ini. Saya seperti ini Rosella, itu mungkin di mana Kulon Progo juga ada Rosella seperti ini. Mereka juga pintar juga lah gitu. Bahkan juga ada tempat ini rekreasi. Nah ini yang menarik kalau Bapak Ibu bisa lihat saya zoom aja ya. Ini saya diajari oleh BPS. Jadi produk ini kan kita akan buat di website. Nah, di mana tempat desa Tatapan Kecamatan Beber ada nggak? Ini di mana gitu kan? Itu saya juga terima kasih ke AA sudah bantu pasukannya untuk bisa mensurvei data ini. Nah, ini ada koordinatnya. Ini aplikasi loh ini, bukan alat. Dulu sempat kita mau sewa alat untuk menentukan koordinat posisi desa itu di mana, yang akhirnya memudahkan Tokopedia untuk akses gitu kan. Awalnya kita punya impian gitu, tapi ternyata diajari oleh BPS ada kok aplikasinya, nanti akan ketemu derajat bintangnya dan sebagainya. Jadi kita pakai ini, jadi apa yang ada di website itu datanya super akurat.
super akurat gitu, datanya super akurat. Jadi kita bisa langsung akses itu desanya di mana itu bisa tahu. Jadi kalau ada apakah investor, ada pebisnis yang ada yang tertarik, itu bisa langsung datengin itu tanpa harus nanya gitu. Dan saya sudah buktikan, bahkan ada teman saya itu kaget, kamu kok bisa tahu rumahku sementara GoFood aja nggak bisa temukan kan gitu kan. Karena memang kita bisa benar-benar akurat dengan data itu. Padahal ini bukan versi militer ya. Apalagi versi militer benar-benar kita bisa ketahuan. Oke, nah ini yang kita pakai, kita terapkan di sini. Walaupun sebenarnya ini belum sih memang toward big data untuk marketplace. Ini iklan endorsing gitu kan. Nah, makanya kemudian muncul ada yang baru di sini, ada bisnis pariwisata karena juga terkait gitu kan. Kemudian ada kewirausahaan, how to manage tadi the business tadi, juga manajemen bisnis daerah bagaimana mengelola itu. Jadi ini iklan Oke, berikutnya tentang ini masih tahap 2 ya. Oke, money machine. Oke. Nah, ini matriknya orang barat gitu kan. Facebook itu lebih kaya daripada Provinsi DI ini ya. Kalau uangnya segini ya, lebih kaya dia. Jadi kalau mungkin Jogja dijual gitu, mungkin Facebook mau beli ini. Tuh, ini data saja. Nah, mungkin yang menarik yang ini nih. Ini 8 perusahaan ini lebih tahu Anda daripada pasangan atau selingkuhan Anda gitu. Jadi kalau kemarin sempat rame, orang mau pindah dari WhatsApp. Padahal WhatsApp itu yang punyanya Facebook, Instagram itu yang punya juga Facebook juga, Mark itu alangkah mengerikannya memang. Facebook itu tahu tentang kita segala macam ini, mengerikan ini memang. Dia lebih tahu, bahkan iktp kita itu sangat kuno, itu nggak ada itu. Bahkan saya pernah unsubscribe Spotify, karena Spotify itu benar-benar bisa tahu selera musik saya gitu kan. Itu benar-benar saya agak mangkel, itu benar-benar akurat gitu kan, benar-benar akurat. Nah, bagaimana ini mereka mengelola ini? Kalau tadi Ibu kan juga sampaikan bahwa harus efisien, sementara data itu volumenya besar. Nah, Google itu ini punya server, punya cloud di berbagai negara. Indonesia enggak sih, makanya kemarin Menteri Keuangannya marah-marah bahwa Indonesia punya agar bisa dipajaki kan gitu kan, itu nggak ada. Bahkan juga dulu ketika dengan Pak Aftoni ya ke Hong Kong itu kita agak kesulitan mengakses Google karena kalau melihat peta di sini Google itu nggak punya server di Cina gitu kan. Jadi mereka memang agak bersaing dengan itu kan. Jadi bisa murah tadi karena memang datanya itu kita taruh di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, karena kita punya velocity dengan teknologi yang tahun ini mungkin akan berdatangan handphone dengan 5G gitu kan, itu akan kita lebih cepat lagi ngakses semua data di berbagai negara ini, dan kita nggak kerasa kalau data itu berasal dari Iowa misalnya gitu, dari Finland kita nggak tahu gitu kan, itu yang ada. Jadi lebih itu. Padahal data itu sangat bervariasi. Bahkan bervariasinya itu tidak hanya dalam sisi data ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasti punya laptop, punya ya smartphone ada ya, kemudian iPad atau tablet ada ya. Itu begitu buka buka email, katakanlah Gmail itu kan semuanya sama, gitu kan. Artinya sinkronisasi di semua gadget kita itu akan bersamaan gitu. Jadi kita nggak akan bingung dulu cerita tentang ekosistem itu seperti apa. Nah, itu kira-kira ekosistem itu bentuknya seperti itu. Oke, kita akan lihat yang tadi managing business. Nah, jadi sekarang managing business lebih rumit deh, gitu kan. Sebenarnya enak zamannya Soeharto, enak zamanku Tole itu benar sebenarnya, gitu kan. Rumit ini. Jadi kalau yang pertama ini managing business itu bentuknya seperti ini sekarang. Jadi kalau kemarin manajemen itu dapat akreditasi, pantes. Jadi paling tidak mereka sudah punya ini bisnis proses, ada lab ERP ya. Walaupun saya nggak pernah ngurusin, mohon maaf Bu Dekan, aku nggak pernah itu. Tapi kita tetap mempelajari itu. ERP, ada CRM, ada SCM gitu tadi. Pak Tony tadi LISCM gitu yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Nah, tinggal ditambahkan, makanya juga di
di manajemen terutama itu saya kira aktif, punya Instagram, punya apalagi punya Facebook gitu kan, punya YouTube, bahkan hari ini di-share di YouTube gitu kan. Artinya memang kita sudah paham ini bahwa memang managing bisnis itu sekarang seperti ini dan bisa diakses di semua gadget gitu kan. Itu IoT kan gitu. Jadi things-nya itu ya si alatnya itu benda ya, things itu kan. Things itu benda. Jadi berbagai benda digital terutama ya, benda digital yang akhirnya nanti diproses, katakanlah tadi Facebook ya, katakanlah itu, mereka kan masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Jadi seperti kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Tante Emma bahwa misalnya iklan di Facebook, itu setiap orang beda. Misalnya saya senang otomotif, itu iklannya tentang otomotif. Ada senang bola, itu akan munculnya iklan terkait itu. Ada senang fashion, itu tentang itu kan. Karena dia bisa memilah-milah sesuai data yang masuk di situ tadi ya. Kemudian diolah, kemudian mereka juga divalidasi segala macam, masuk di sini, masuk di semua gadgetnya dengan saat yang bersamaan. Jadi kalau buka yang manapun, kita akan lihat hal yang sama. Oke, kemudian Big Data Analytics. Ini Pak Indra rawuh nggak? Sebenarnya ada trivia, ada quiz. Apa bedanya analysis dan analytics gitu kan? Apa bedanya gitu kan? Itu sebenarnya ini kuis dan sebenarnya biasanya Pak Indro ngasih hadiah itu. Tapi kalau mau hadiah juga buku digital saya juga boleh lah. Itu bisa kita sediakan di situ. Nanti itu. Tapi clue-nya di sini ada ya. Clue-nya di sini ada. Jadi kalau analytics itu lebih ke pemodelan dan prediksi. Gitu ya. Lebih model prediksi. Bahkan real time. Nanti ada di evolusi augmented reality analytics analytics ada itu. Jadi pemodelannya menjadi yang real time. Jadi kok kemarin sebenarnya sempat ribut tentang Gunung Merapi meletus, itu sebenarnya Pemprov Jogja itu sudah punya kamera CCTV langsung untuk melihat di mana atau bagaimana kondisi Merapi terkini sudah ada. Jadi kalau ada yang ngirim saya tentang berita tentang tentang Merapi, dia tinggal saya buka aja punyanya CCTV-nya Pemprov DIY seperti itu kan, gitu yang ada. Untuk apa? Untuk membantu kita mengambil keputusan. Katakanlah kita akan lewat situ atau enggak segala macam itu bisa seperti itu. Oke, itu Big Data Analytics singkat seperti itu aja. Nanti berikutnya tools-nya. Tools-nya silakan baca di buku ini. Kalaupun ada yang tertarik, nanti kita bisa bagikan bukunya ini. Nah, ini Big Data Tools. Nanti kita juga main di sini juga. Itu ada paling tidak dibagi menjadi ini, batch analysis, gitu kan. Kemudian ada stream analysis, kemudian interactive analysis. Kita akan pakai itu. Nanti di belakang ada cerita yang menarik katakan. Jadi selama ini yang mungkin yang paling gampang ya. Ada perguruan tinggi di Indonesia lah. Kalau di Jogja, ya kayak di Jogja perguruan tinggi top di Jogja itu sedang memberi pelatihan tentang Hadoop, gitu kan. Jadi memang paling gampang lah Big Data yang paling gampang untuk dipakai, tapi tidak untuk diinstal. Untuk installnya termasuk rumit katakanlah itu. Pakai ini, kemudian, nah sekarang kalau dulu Gojek itu pakai Hadoop juga di awal ya. Tapi sekarang begitu datanya makin crowded, dia tidak bisa pakai batch lagi. Nah, Bapak Ibu tahu ya batch itu bertahap seperti sekuensial 1, 2, 3 itu urutan itu. Ya kalau batch itu kan bahasa Indonesia angkatan berapa, batch berapa gitu kan kata itu. Itu pakai itu. Nah, jadi sekarang mungkin semakin rumitnya Gojek dengan segala macam servicesnya itu nggak bisa lagi pakai ini. Nah sekarang mereka info terbaru mereka pakai Spark gitu kan. Karena dia stream analysis. Jadi real time, almost real time lah kata lain. Jadi mereka lebih akurat. Dan nanti yang lebih canggih lagi interaktif. Jadi bisa itu. Ada Apache BI, Business Intelligence. Jadi si Microsoft juga punya ya, punya BI. Tapi nggak tahu Wadi masih langganan Microsoft nggak ya? Kalau ada sebenarnya kita bisa minta ini ke Biscom, Microsoft BI, Business Intelligence. Pakai itu. Ini lebih canggih lagi karena lebih interaktif. Oke, kemudian kita akan lihat implementasinya. Ini contoh real dari yang
saya lakukan dan perusahaan lain lakukan. Yang dipakai data mining, technalytics, predictive analytics, data visualization, artificial intelligence, dan ML. Ya. Pareto ada nggak? Kalau Pareto ada mungkin senang yang ML ini ya. ML ini Mercedes ya. Kemudian yang ini ML juga kan itu kan. Tapi ini nggak ada hubungannya sama itu, nggak ada hubungannya itu. Oke, kita akan mulai dari data mining. Jadi setiap hari volume ini kita lewatin aja ini itu. Nah ini tahun 2008 saya jadi sebenarnya saya bukan ketuanya itu dulu dosen teknik industri UGM ya. Tapi begitu masuk DKI itu memang mengerikan ya, Bang. DKI itu isinya orang-orang pintar semua ngumpul di sana. Jadi kalau saya baru mau datang ke Pemprov DKI itu rasanya saya mau dibantai saya bener. Karena begitu diskusi yang datang itu dari Bappenas. Pokoknya ngeri-ngeri jagoan-jagoan semua itu. Dari HIPMI gitu kan. Benar-benar saya ditarungkan dengan orang-orang itu. Jadi mungkin saya kalau ada lagi kegiatan di Pemprov DKI kayaknya mendingan enggak saya terus terang. Karena benar-benar nyiapinya benar-benar mengerikan. Jadi tugas saya itu untuk memetakan industri kreatif di DKI di lima wilayah di kabupaten kalau gitu. Tapi orang DKI nggak mau bilang kabupaten ya. Mulai pusat, utara, timur, barat, selatan gitu. Dan memang kita bisa memetakan ini. Datanya sih nggak gede-gede banget sebenarnya menurut saya, tapi menarik ya. Teman-teman UGM juga minta saya, enggak UGM aja ya. Saya sedang dirayu-rayu oleh Wakil Kaprodinya SI Sistem Informasi untuk meminjam data itu tuh dipakai latihan di labnya mereka. Karena dari sini menggunakan ini kita bisa tahu daerah selatan itu sebaiknya bisnisnya apa, daerah utara itu bisnisnya apa. Itu sangat menarik sebenarnya apa kajiannya. Walaupun saya pokoknya dibully habis-habisan di DKI itu. Jadi enakan di Cirebon apa Bantul aja lah gitu. Nggak ada yang membuli dengan mengerikan. Nah, kita pakainya ini orange. Nah, ini free gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu tertarik bisa mempelajarinya. Dan jangan salah, UAD masuk di atas. Nah, gitu kan? Di atas. Jadi jadi jangan remehkan UAD. Jadi kita di posisi atas gitu kan, posisi atas menggunakan ini. Jadi kita sudah masuk di permainan dunia untuk data mining di kelas dunia. Oke, berikutnya, nah ini juga menarik nih, text analytics. Jadi kalau Ustadz Pak Kolik ya, Pak Kolik kenapa Ji? Menggibah itu nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Menggibah itu seperti memakan bangkai, gitu kan? Menggibah itu kan negatif ya. Itu negatif ya. Gibah itu bisa positif nggak ada ya. Gibah itu pasti negatif ya. Nah sebenarnya di bisnis kemarin juga diskusi sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Vita, di marketing itu ada bomb negatif, word of mouth negatif, ada word of mouth positif gitu kan. Jadi di bisnis tetap dibutuhkan gitu ya. Di bisnis tetap dibutuhkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu dibully itu santai aja, nggak usah marah gitu kan. Karena memang yang pertama kita Islam kalau sabar dapat pahala dan itu disayang Allah, itu paling enak toh gitu kan. Hidupnya yang paling enak kata Gus Baha itu adalah diridhoi ya gitu kan. Udah pokoknya diridhoi itu udah paling levelnya paling top sendiri kan itu. Nah itu jadi ini bisa memotivasi kan produk itu nggak mungkin lah itu baik semua kan nggak mungkin ya. Bahkan kadang-kadang ada sengaja yang tidak dibuat baik katanya. Itu kita akan manfaatkan ini dengan ML ML machine learning. Jadi si data itu bisa kita ajari. Kita ajari patternnya, polanya seperti apa agar sebuah produk itu akan jadi seperti apa, bereaksi bagaimana. Jadi kalau saya lihat testimoni itu kan positif ya, gitu kan. Itu mungkin perlu yang lain. Dan sekarang banyak anak-anak milenial itu kalau memilih produk itu berapa yang berkomentar positif. Bahkan pernah saya ngobrol-ngobrol dengan tukang Gojek itu, Pak saya kemarin sama anak SMP diberi bintang 1. Kan saya akhirnya disuspend nggak bisa bawa motornya sebulan. Kalau bintang 1 berapa sih? Sebulan atau berapa? Atau 2 bulan lah, pokoknya lama lah.
Itu lalu saya bilang ke mereka kan nggak tahu dikasih bintang itu kan sebenarnya sudah bagus gitu kan, dikasih bintang kok kan gitu. Tapi ternyata definisi bintang oleh orang-orang Gojek, apa namanya bagian codingnya Gojek itu ternyata 1 itu paling jelek gitu. Jadi perlu dirubah mungkin. Nah, itu yang ada. Jadi apa namanya ini kita bisa gunakan ini dan nanti saya berikutnya contohnya deh. Nah, ini pakai Twitter. Ya, Twitter contohnya, pakai Twitter. Di sini ada kelihatan nggak? Nah, saya besarkan. Jadi ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Gitu kan. Tetap kita masukkan. Jadi kemarin saya juga salut dengan komentarnya siapa? Pak Rektor. Ketika sempat kan Wadi itu dibully di Twitter, gitu kan? Apa komentarnya Pak Rektor? Pak Rektor malah senang. Berarti memang ada orang yang memperhatikan itu, kan gitu kan? Karena memang Pak Rektor tahu lah tentang apa namanya news intelligence ini, beliau paham, ya. Beliau juga ahli IT, jadi mereka paham lah. Beliau ahli IT, kalau saya sih bukan sih. Atau itu, jadi beliau paham ini, jadi santai aja nanggapinya, ya. Nah kemudian di Rapid Miner kita bisa buatkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, kita next session kita akan main-main dengan Rapid Miner ya, katalah itu. Tapi sebenarnya memang kesulitan itu datanya memang. Jadi teman-teman UGM pun juga, kok punya data opo gitu kan? Karena saya sering berkeliaran di Pemda itu kan mereka ingin datanya yang besar seperti apa. Karena memang data-data nggak bisa kan? Kalaupun ada cuma dikit gitu kan. Itu yang juga perlu diperhatikan. Oke, berikutnya prediktif. Ini juga seru ini. Ini yang kita pelajari selama bertahun-tahun. Deskriptif, bahkan diagnostik gitu kan? Diagnostik. Oke, kemarin saya juga sempat diskusi dengan Bu Tante Emma tentang ini kan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu berapa tahun yang dulu pun saya juga main-main ini dengan scorecard ini ya, balance scorecard ini masih ingat ya teman-teman akuntansi terutama. Nah, balance scorecard ini masih deskriptif. Nah, data warehousing itu masih business reporting itu historical data gitu kan. Bahkan kalau di manajemen ada SWOT analysis gitu kan. Ada O-nya opportunities, kayaknya udah mulai kuno ya. Kita perlu lihat lagi. Nah, yang sekarang kita butuhkan tuh prediktif. Bagaimana memprediksinya, gitu kan? Itu pakai apa? Tadi data mining, text mining, tadi di 1 dan 2 tadi. Bahkan juga web media mining. Kita dapat informasi dari Twitter seperti apa, gitu kan? Kemudian kita buat forecasting seperti apa. Bahkan yang paling baru preskriptif. Baru setelah kita tahu prediksinya kita melakukan apa gitu kan. Ya sebenarnya Islam sudah melakukan ini ya, kalau kamu tidak rajin sholat kamu mabun rokok tidak masuk surga gitu kan. Itu kan prediktifnya ya menurut saya. Mohon pembetulannya jika salah. Preskriptifnya rajin sholat itu pasti jamin masuk surga katakanlah gitu. Ini preskriptifnya buat sutaidu katakanlah gitu. Tuh. Kemudian kita lihat lagi. Deskriptif itu memang masih pakai statistik. Isinya deskriptif dan inferensial. Nah, itu. Inferensial itu masih deskriptif, gitu kan? Oke. Tapi jangan saya diminta ngajar statistik loh, saya nggak mau saya. Oke. Nah sekarang ada hot info nih. Ini nggak ada dari OJK, nggak ada IKK ya. Walaupun kalau ada sih nggak apa-apa. Ini saya masuk di grup FGD-nya mereka, jadi saya pasti dapat informasi ini. OJK sangat bergengsi ya. Jadi gajinya direktur OJK itu mungkin 10 kalinya gaji saya sebulan kata itu. Jadi kalau dibanding gaji saya pasti termasuk orang yang miskin di datanya Bank gitu itu. Nah, ini menarik dan mungkin akan membuat kita kita nggak ketinggalan banget lah kan gitu kan. Jadi menurut hasil technical assessment Bank itu OJK itu masih pada generasi 2 atau generasi 1 sebenarnya, 1 dan 1 sih deskriptif tadi tambahin diagnostik ya. Dan kalau menuju yang 4 tadi prediktif dan preskriptif mereka harus pakai big data. Makanya mereka giat sekarang bikin FGD dengan big data karena disarankan oleh Bank untuk bisa masuk ke preskriptif dan prediktif. Nah kemudian toolnya apa aja. Jadi sebenarnya semua instansi pemerintah itu sedang kebingungan sekarang, nggak cuma kita, gitu kan. Mereka pakai apa nih?
platformnya atau apps-nya, gitu pakai apa, gitu. Ada Java, tapi saya juga nggak tahu nih, saya tempat kontak-kontak teman-teman IT juga Java, mereka juga nggak tahu sih. Ini lokal ini ya, perusahaan lokal apa namanya yang mengembangkan untuk big data. Lalu seberapa tanggi saya belum tahu sama sekali. Oke, berikutnya data visualization. Ya, sebenarnya orang itu kan lebih senang dengan apa namanya, dengan gambar ya. Makanya ada istilah apa? Gambar mewakili 1000 kata-kata, karena memang gambar itu lebih menarik untuk orang gitu. Jadi mengapa iPhone itu sukses, karena dia awalnya pakai GUI ini ya, gambar tinggal klik, bahkan touch gitu kan, karena memang nggak usah nulis lagi, lebih enak gitu. Itu yang ada. Jadi bisa mengidentifikasi real time-nya seperti apa, outlier-nya seperti apa, akan kelihatan. Jadi ini juga ilmunya Bapak Ibu sekalian ya, ada comparison, ada relationship, ada composition, ada distribution, itu yang perlu mengingatkan apa namanya mahasiswa kita bahwa sebenarnya dikelompokkan jadi ini aja sih, graph atau chart itu jadi 4 ini saja sih, dibandingkan seperti apa hubungannya, di seberapa komposisinya, bagaimana di antara itu yang ada, kemudian distribusinya seperti apa. Sini jagoan statistik biasa, cuma sekarang mungkin bentuknya visualisasi bentuknya seperti itu. Yang kelima, ini AI untuk yang tadi, ini text to speech. Jadi kita bisa nulis hasilnya suara atau speech to text. Apakah tidak dipakai? Sekarang kita pakai ini. Pakai ini. Apa namanya? Bahkan kemarin waktu saya pergi keluar kota itu kita nggak tahu daerahnya mana. Saya tinggal buka apa namanya handphone. Saya bilang, "Hai Google," gitu kan. Saya lapar. Gitu. Langsung dalam sekejap muncul rumah makan di sekitar mobil yang kita pakai itu. Gitu. Kemudian saya nanya Google, tolong pilihkan yang mana makanan yang enak untuk saya. Dan itu jawabannya lucu deh. Kalau saya tahu, saya akan beritahu kamu. Jadi kalau menurut Google, AI-nya, kepinterannya, kecerdasannya, mesin-mesin sekarang ini, itu level anak SMA. Level anak SMA. Jadi mungkin berapa tahun lagi, mungkin cepat sekali ya, mungkin bisa sepinter anak S1. Mungkin nanti suatu saat bisa lebih pintar daripada lulusan S3, itu mungkin bisa saja lebih pintar. Tapi kalau lebih pintar kan enak. Mana Pak Ustadz Kardi, Pak Dr. Kardi. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah ya Pak Kardi ya. Jadi kalau saya sih senang-senang aja, sudah ada yang ngurusin lah, saya cuma ibadah aja beres, gitu. lebih enak gitu, lebih enak. Jadi sudah ada yang ngurusin mesin. Berikutnya, nah ini ilmunya manajemen banget ini saya kira. Ada customer segmentation. Ini diajari dari kayak gitulah. Kemudian clustering, ini clustering yang manajemen ya, bukan clustering yang kita di penyakit sekarang ya. Nah, ini saya berikan contoh Gojek ya. Itu menemukan minat pelanggan, berdasarkan aktivitas medsos mereka itu bagaimana. Itu sudah ada yang ngurusin. Jadi jangan bayangkan semua itu kita ngurusin sendiri, enggak deh. Tadi manusia itu diciptakan untuk ibadah, bukan olah data. Ada Crunchbase. Jadi Bapak Ibu silakan lihat, buka ini crunchbase.com, keren banget ini. Saya sering lihat sini, seberapa sih kayaknya si perusahaan itu, siapa saja sih orangnya, pendidikannya apa saja sih, teknologinya apa saja sih. Itu silakan buka ini Crunchbase. Kemarin apa namanya tugas mahasiswa pun juga saya pakai ini. Siapa saja komposisi apa namanya orang di Gojek. Karena sekarang tidak bisa lagi one man show. Udah. Ya tadi kapan ibadahnya kalau one man show, semua diurusin sendiri ya. Jadi people-nya siapa aja. Kita bandingkan dengan Grab seberapa. Tapi belum saya periksa hasilnya seperti apa. Jadi mereka akan bandingkan itu bagaimana ini yang ngurusin tadi segmentasi pasarnya, clusteringnya. Itu mereka akan menggunakan ini. Jadi bukan oleh. Oke, berikutnya sekarang kelima itu AI driven tech. Jadi ini sebenarnya bahasa lainnya untuk augmented analytics itu ini sih sebenarnya. Jadi dibantu oleh AI. Jadi keputusan orang itu, keputusan pemikiran orang terutama itu dibantu oleh AI, oleh teknologi. Dulu mungkin yang generasi tua seperti saya
generasi kolonial itu dulu kalau di TV nontonnya $6 Million Man, gitu kan. Jadi orang yang diberi tambahan, gitu kan, drive and tech agar bisa kuat banget, gitu kan. Itu yang ada. Nah kalau ini orang sekarang maunya yang pinter itu otaknya, bukan fisiknya. Nah, makanya kemudian dibantu AI ini. Nah ini kalau tadi tahun 2012 dan itu hampir semua ramalannya terbukti. Ini Gartner juga membuat untuk ramalan 2020-nya. Akan kapan selesai. Itu mereka juga ini yang biru tua berarti ini 5 to 10 years ya. Itu memang augmented development AI. Coba Bapak Ibu yang pernah belanja di JDID. Nah, saya agak curiga JDID itu pakai apa namanya enrich atau advanced AI. Itu ya augmented development ini kita pakai itu. Jadi mereka bisa ya kalau cuma alasan harga itu bisa lah kita bisa tahu lah bagaimana minimizing cost itu kita sudah belajar sejak dulu ya. Tapi sekarang minimizing cost in nah itu mungkin perlu diminta oleh si komputer itu untuk membuat perkiraan ramalannya. Tapi ini masih belum. Ini social distancing technologies. Ini sudah ada ini. Samsung sudah buat di smartwatch-nya apa namanya? Smartwatch itu Galaxy Watch apa namanya? Mereka sudah itu. Jadi kalau kira-kira ada orang ini terdeteksi kena virus, ya itu langsung ngasih tahu. Dan nggak tahu bagaimana sih. Tapi mereka sudah jual ini, walaupun seberapa akurat saya nggak tahu sih. Oke, jadi augmented analytics itu seperti ini. Nah, ini paling gampangnya gambar yang kanan ini. Tapi kalau kacamata saya ini enggak pakai loh, dan itu. Jadi kalau kemarin di Fakultas Kedokteran tadi ada mahasiswanya ketangkep pakai teknologi itu, ya masih kuno. Repotnya nanti kalau sudah pada kacamata ini. Nah, kalau sekarang kan paling ayo kumpulkan handphone gitu ya. Kalau sekarang sudah punya ini, ya udah. Semua datanya keakses semua di sini, gitu kan. Itu ngarahkannya kan tinggal pakai gesture nah, itu kan bisa mengarahkan ini untuk mengarahkan itu. Jadi ini menggunakan teknologi membutuhkan ML, machine learning dan AI membantu persiapan datanya, pembuatan insight-nya, penjelasan insight-nya, untuk menambah cara orang menjelajahi, menganalisis dalam analitik dan platform business intelligence. Jadi business intelligence itu memudahkan orang untuk mengambil keputusan sederhananya gitu deh. Juga menambah kemampuan pakar, jadi seakan-akan orang ini jadi pinter, gitu kan. Kalau Bapak Ibu dulu sering nonton Doraemon gitu ya, nah itu kan menjadi mendadak pinter, gitu kan. Itu kan bantuan si Doraemon, gitu kan. Kemudian juga komunitas data scientist, ya, komunitasnya kan memberikan informasi ini, mengoperasikan banyak aspek data science, machine learning dan pengembangan penggunaan penerapan AI. Jadi si yang di powerful-kan itu si otaknya, maunya orang sekarang gitu ya. Jadi fisik itu udah nggak penting banget ya zaman sekarang. Oke, berikutnya bisa apa aja, gitu kan? Jadi bisa prediktif, data historis itu bisa untuk dianalisis perkiraan akurat, gitu kan. Kemudian anomali, jadi penipuan itu bisa dideteksi dengan ada ini software IBM Stream dan data torrent ini bisa membantu anomali. Ternyata tidak ajak atau apa gitu yang kata itu. Ada dashboard dari iDomo itu media sosial tentang pelanggan, penjualan dan inventaris produk. Yang tadi saya baru tadi pagi lihat Yang ini yang Aptus e-sales ini bisa keren banget ini. Ini kita bisa tahu produk apa yang dibutuhkan konsumen itu, karena kita memahami konsumennya. Ini software bikinan Jerman nggak salah. Itu menarik banget ini itu. Jadi mendadak segala macam ilmu yang kita berikan selama ini, apakah itu bentuknya survei pasar, yang itu bukan cuma bulan ya, itu mendadak kuno. Ini evolusinya augmented analytics. Jadi yang dibahas itu apa kecepatannya. Kalau dulu, ya sekarang masih sih bulan bentuknya. Karena kita sudah mendefinisikan datanya dan pertanyaannya. Dan itu statik.
Atau tadi kalau data berarti structure ya, kalian sudah ada seperti ini. Nah sekarang itu bukan sekarang, kemudian mendorong agar keputusannya lebih cepat lagi. Maka tadi juga di awal saya ingatkan apa namanya Gojek sekarang makainya Apache Storm bukan Hadoop. Karena memang mereka butuhnya itu bisa lebih cepat, lebih fleksibel. Bahkan sekarang instant near real time. Karena mereka datanya dynamic. Kebutuhan orang akan beragam, mendadak berubah. Gitu ya. Jadi beberapa kali saya juga perhatikan, saya ingin beli lewat GoFood. Saya scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah. Akhirnya apa? Nggak jadi beli, akhirnya masak Indomie. Itu apa gitu ya? Kita sedang juga bahas itu bagaimana agar kedinamisan orang untuk mengambil keputusan itu apa namanya segera terdeteksi maunya gitu. Oke, ini berikutnya yang terakhir, jam saya tinggal setengah jam. Oke, ini apa logonya Gojek ya? Gojek sudah sangat terkenal logo barunya. Nah ini tadi ada kampus-kampus di Jogja lah, itu sudah mulai pakai Hadoop. Nggak tahu kalau Wadi saya nggak itu langganannya pakai Hadoop. Gojek udah nggak pakai lagi Hadoop. Jadi kalau masih ngajarin Hadoop itu begitu lulus itu udah nggak dipakai, misalnya gitu kan. Kemudian juga Spark. Nah, sekarang Gojek pakai Spark ini, Jadi akan muncul survei pasar di lapangan versus online behavioral analytics. Karena kalau ini memang bisa online behavior, jadi apa namanya perilakunya bagaimana, Bahkan tadi yang saya juga bilang dahsyat itu yang ini up to sini, itu mereka bisa memasarkan otomatis bahkan pemahaman konsumen. Mereka memberikan apa namanya solusinya untuk fashion, untuk food and beverage itu sangat menarik itu apa namanya kita pahami. Oke, next session-nya mungkin kalau ada yang tertarik mendalami apa namanya tentang big data sebenarnya kita bisa lah main-main untuk apa namanya ini text analytics tadi ya. Ini ada sekarang Rapid Miner sedang baik hati. Itu ada yang versi educational program. Itu free from student or professor. Jadi untuk mahasiswa atau dosen gitu kan. Itu bisa pakai ini. Saya pun juga pakai ini. Saya sebelumnya pakai yang Rapid Miner Go. Rapid Miner Studio, saya versi kemarin versi 6 Pak. Itu bisa pakai ini, Ini apa namanya cukup menarik, lebih diinstal pasti bisa gampang, tidak seperti Hadoop tadi agak ribet itu orang IT aja yang jago-jago. Itu bisa untuk mesin learning juga kita bisa masukkan seperti ini. Kalau ada polanya seperti apa, dia akan nebak polanya seperti apa. Kemudian terakhir, ini endorsing gitu ya. Jadi kemarin juga Bu Vita bilang kalau kan ngadakan pelatihan data mining Panipiro gitu ya. Nah, kalau di Eropa sini per peserta $900 gitu ya. Waktunya berapa? 5 jam. Kemudian ini kayak gitu ya. Tapi enggak masalah sih. Ilmu itu harus di-sharing, kalau kita Islam kan gitu ya. Enggak masalah. Itu bisa itu mau endorsing mau enggak gitu ya. Jadi kalau sini sama si Biden forward ini. Oke, itu dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau masukan atau ide-ide brilian dari teman-teman, karena kan sebenarnya ya ini hanya tool saja, tetap ilmu Anda yang lebih berperan dan saya membuktikan itu seperti di awal tadi saya sampaikan itu. Kalau datanya sih itu urusan apa namanya urusan orang IT. Kalau kita di ekonominya senangnya dananya bukan datanya. Baik, itu dari saya. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tante Emma. Baik, terima kasih Pak Rakes sharingnya. Saya rasa masing-masing yang hadir di sini mudah-mudahan bisa mengkaitkan dengan apa yang bidang mereka dengan apa yang Pak Rakes sampaikan ya, dengan bahasa lebih kayak gimana ya, kita masih kayak pakai bahasa teknik dan lain sebagainya. Oke, sebentar ini Pak ada yang bertanya, silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa langsung. Nah ini kebetulan terima kasih untuk Bu Husnul Hidayah, terima kasih atas kehadirannya Bu Husnul. Assalamualaikum.
Salam Bu Emma. Ya, ini tanya langsung atau saya bacakan, Bu Husnul? Dibacakan aja, udah saya tulis. Oke, ini Bu Husnul ini bertanya Pak Reke. Ya. Tadi kan dari, misalnya kalau ini saya tambahin sendiri nih, tadi kan UAD termasuk dikenali dalam posisi yang atas tadi, penggunaan apa tadi, orange apa tadi ya. Sama ini, ya benar. Oh, saya tidak tahu lah pokoknya gitu. Nah, Bu Husnul ini bertanya, Pak Rake, Big Data kampus kita juga masih ruwet gitu loh. Jadi ruwetnya tuh berlomba-lomba ya dengan tadi Departemen Kesehatan, dengan Myanmar tadi juga yang kacau balau, sensus dan lain sebagainya. Nah ini Pak Rake, Big Data kampus kita juga masih ruwet. Kasih usulan membenahinya bagaimana, mulai dari mana begitu.